Selamat datang di podcast Beraksi. Kali ini kita bakalan ngobrol santai tentang bela negara. Sebelum kita bahas tentang apa itu bela negara dan bagaimana konsepsi tentang bela negara, saya ingin mendengarkan pemahaman dari teman-teman sekalian tentang bela negara. Bela negara adalah perwujudan seseorang atau warga negara atas kecintaannya kepada negara dalam mempertahankan eksistensi negaranya dari berbagai ancaman, baik dari ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Kalau menurut saya, bela negara itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang bisa dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Menurut saya bela negara itu adalah sikap dan perilaku untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang telah bersama-sama kita dirikan atau pendahulu kita dirikan, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bela negara itu dibuat supaya kita tetap bersama-sama, tidak bercerai-berai dari ancaman luar maupun ancaman dalam. Begitu saya kira. Terima kasih. Menurut saya, bela negara adalah sebuah perilaku dan sikap dari seorang warga negara. Sikap atau perilaku ini dijiwai oleh kecintaannya kepada negara atau bangsanya. Teman-teman tadi sudah menjelaskan mengenai pemahaman dan definisinya tentang apa itu bela negara. Kak Widya tadi menyatakan bahwa bela negara merupakan perwujudan atas kecintaan untuk mempertahankan negara, baik dari ancaman luar maupun ancaman dalam. Begitu juga pendapat yang disebutkan Kak Tiara, Kak Iva, dan juga Bang Panda. Semuanya memberikan pengertian dan pemahaman bela negara itu merupakan perilaku dan sikap warga negara sebagai bentuk kecintaannya terhadap bangsa dan negaranya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman lagi. Menurut teman-teman, mengapa kesadaran bela negara itu penting di saat sekarang ini? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya? Bela negara perlu untuk dilakukan agar tetap mempertahankan kesejahteraan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selain itu, dengan melakukan bela negara, budaya bangsa dan negara akan bisa terjaga dengan baik. Betul sekali, Tiara. Saya ingin menambahkan dengan perwujudan bela negara akan membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental maupun fisik yang tangguh, serta dapat menanamkan rasa kecintaan pada bangsa serta patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kesadaran bela negara itu penting karena untuk menumbuhkan keaktifan setiap warga negara dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara dari setiap ancaman-ancaman yang mungkin akan merusak keutuhan wilayah NKRI. Menurut saya, mengapa kesadaran bela negara itu penting adalah karena ancaman-ancaman yang terus datang kepada negara ini. Ancaman dari luar maupun ancaman dalam. Dan sekarang, zaman-zaman sekarang itu adalah ancaman yang kita hadapi adalah ancaman dari dalam, yaitu perpecahan antar sara, antar suku, antar agama. Dan penting bahwa untuk kita warga negara, setiap warga negara Indonesia itu memiliki kesadaran bela negara untuk tetap sepakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitu. Teman-teman tadi sudah menjelaskan arti penting dari bela negara itu. Sebenarnya kalau kita cermati, dari definisi bela negara itu sudah termuat arti pentingnya bela negara itu. Seperti yang dikemukakan oleh Bang Panda tadi, bahwa bela negara itu penting karena menjaga kita atau membuat kita untuk menyadari banyaknya ancaman yang timbul saat ini, terutama ancaman dari dalam seperti adanya ancaman SARA. Bela negara hadir agar kita sebagai bangsa Indonesia tetap sepakat dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Kak Iva tadi, bahwa bela negara juga merupakan jiwa solidaritas yang harus dibangun oleh sesama warga negara. Nah, setelah kita bahas tentang arti penting dan definisi dari bela negara, seperti apa bentuk-bentuk implementasi
Atau bagaimana Anda sebagai seorang ASN mengimplementasikan bela negara itu? Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat. Implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ASN, salah satunya adalah patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Patuh juga terhadap hukum tentunya akan meninggalkan korupsi. Korupsi ini merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Wujud bela negara yang paling dekat yang bisa kita lakukan yaitu dengan taat membayar pajak, kemudian memakai produk dalam negeri tentu saja, dan sebagai ASN kita bisa selalu ikut dalam apel pagi maupun apel sore. Itu saja dari saya. Implementasi bela negara yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN di kantor antara lain menghargai dan menghormati sesama rekan kerja, serta menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam kantor. Terima kasih. Kalau dari saya, contoh-contoh sikap yang harus dilakukan dalam upaya bela negara itu ya dari hal kecil dalam masyarakat adalah ikut musyawarah lingkungan, RT, RW, ikut pilkades, ikut pilkada, ikut pilgub, pilpres. Kalau ada ketidakcocokan juga, kalau mau demo, aksi demonstrasi yang harus tertib dan hikmat, menghindari perilaku yang kekerasan, bakar ban atau mengganggu ketertiban umum. Pokoknya semua harus sesuai dengan kesepakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia maju, merdeka. Sekian pembahasan kami tentang bela negara. Sampai jumpa di podcast Braksi berikutnya.